lagi ke channel saya Widya Sihotang 10 menit pintar matematika. Thank you so much buat kamu yang sudah ngeklik video saya di channel saya ini. Kali ini kita akan membahas tentang statistika dasar. Nah, apa saja nanti yang kita pelajari dalam statistika? Itu kita pelajari tentang pengertian data, cara mengambil data, kemudian rumus-rumus yang berkaitan dengan data, dan cara menyajikan data ke dalam beberapa bentuk. Oke, nah untuk membangun channel ini silahkan kamu like, comment, subscribe, dan share agar kamu mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari saya. Oke, nah langsung saja kita membahas tentang data. Sebelumnya kamu harus mengerti dulu apa itu data sebelum kamu masuk ke dalam penyajian data. Oke? Nah, data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Nah, pengumpulan data itu bisa bersumber dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain sebagainya. Jadi data yang didapat itu pada umumnya berupa angka-angka ya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Data itu dapat dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung atau observasi, angket atau kuesioner, dan wawancara. Sebenarnya banyak cara-cara yang lain, tapi ini adalah cara yang paling sederhana ya. Nah, setelah data yang kamu kumpulkan itu semua sudah ada atau sudah tersedia, maka data yang terkumpul itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau bisa juga menjadi diagram gambar atau yang disebut juga dengan piktogram. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu contohnya seperti gambar berikut ini. Jadi dari data acak sudah kita data dan dibuat ke dalam bentuk tabel. Jadi lebih simpel ya. Kemudian dalam bentuk diagram garis itu gambarnya seperti ini contohnya. Jadi data yang sudah kita kumpulkan ditarik ke dalam bentuk garis. Kemudian diagram batang itu diagramnya itu mirip seperti diagram garis, yang membedakan disajikan ke dalam bentuk gambar yang menyerupai batang ya, jadi kelihatan ya. Kemudian untuk diagram lingkaran, namanya diagram lingkaran berarti disajikan ke dalam bentuk lingkaran. Untuk menggambarnya kamu menggunakan busur ya, mencarinya boleh disajikan ke dalam bentuk derajat atau boleh juga disajikan dalam bentuk persen seperti ini. Yang kelima, piktogram, gambarnya seperti ini. Jadi kalau piktogram itu untuk banyak siswa bisa diwakilkan dengan bentuk gambar. Boleh orang kalau misalnya banyak siswa, atau boleh gambar yang lain. Jadi nanti diberikan keterangan setiap satu gambar piktogram itu mewakili berapa orang atau mewakili berapa data. Oke? Nah, ini statistika dasar bagi pemula ya. Nanti berikutnya ada statistika lanjutan atau tahapan. Oke? Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, kita harus tahu dulu rumus-rumus yang berkaitan dengan data, dengan statistika. Oke? Jadi ada 3 rumus yang berkaitan dengan data atau statistika. Oke, yang pertama itu adalah rata-rata. Rata-rata dalam istilah matematika adalah min. Kemudian yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Dan modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke. Nah, untuk rumus mencari rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai data per banyak data atau frekuensi. Untuk rumus median itu adalah data ke n tambah 1 per 2. Maksudnya adalah berapa banyak data itu ditambah 1 bagi 2. Nanti kita aplikasikan dalam soal ya, biar lebih paham lagi. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul.
Jadi sebelum mencari modus, boleh di data dulu berapa nilai yang paling banyak muncul, itulah modusnya. Nah, untuk memahami dari rumus yang sudah kita bahas tadi dan pengertian data yang kita bahas tadi, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Nah, untuk data ini sebenarnya tidak menggunakan rumus yang sangat sulit, tetapi perlu ketelitian, kesabaran, dan kejelian dalam melihat data ya. Untuk soal yang pertama, pada hari Senin dalam toko buah segar Sentosa terdapat stok 40 buah jeruk, 60 buah apel, 50 buah semangka, 64 buah salak, 29 buah sawo, dan 32 buah pir. Maka dari data tersebut hitunglah A. Rata-rata jumlah buah toko di Segar Sentosa, B. Modus buah di toko Segar Sentosa, dan C. Jenis buah yang jumlahnya di bawah rata-rata. Ini nanti kita ada 3 kali pengerjaan. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sekarang data yang tadi masih diketahui, masih acak, itu kita daftarkan dulu ya. Tadi buah jeruk adalah 40, apel 60, semangka 45, salaknya 64, sawo 29, dan pir 32. Langkah yang pertama, kita harus daftarkan dulu dan jumlahkan. Nah, jumlah seluruh datanya itu kita jumlahkan, itu adalah 270. Oke. Nah, di sini kita tulis dulu ya. Banyak data atau N itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah. Oke. Ini jumlah data, ini banyak data. Nah, untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Kita langsung masukkan jumlah datanya 270 per banyak datanya adalah 6. Jadi 270 dibagi 6 adalah 45 buah. Nah, rata-ratanya segini ya. Nah, untuk yang B, modusnya, modus itu tadi adalah nilai yang sering muncul. Yang sering muncul itu kita lihat tadi adalah buah salak. Yang paling banyak adalah salak 64, maka modusnya adalah salak, yaitu 64 buah ya. Nah, yang ke C, jumlah di bawah rata-rata. Jumlah buah yang berada di bawah rata-rata. Tadi sudah kita dapatkan rata-rata seluruhnya itu adalah 45 buah. Nah, buah apa saja yang berada di bawah angka 45? Kita lihat ya, ada 3, yaitu buah jeruk, kemudian buah sawo, dan buah pir. Oke, langsung kita daftarkan. Yang di bawah rata-rata adalah jeruk, sawo, dan pir. Nah, sangat mudah ya. Itu tadi untuk mencari ketiga yang ditanya. Untuk soal yang kedua, data nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 3 SD Brilian Jaya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ya. Nanti kita hitung ada berapa banyak datanya. Nah, dari data tersebut, buatlah tabel sesuai nilai ulangan bahasa Indonesia. Yang B, carilah modus dari nilai tersebut. C, carilah rata-rata dari nilai tersebut. Dan D, carilah median dari nilai tersebut. Yang E, hitunglah jumlah siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, ada 5 pertanyaan berdasarkan data acak. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tadi diketahui ada data acak ya. Data acak itu berarti belum disusun dan belum diklasifikasikan. Nah, ini tadi dia data acaknya. Langkah yang pertama, sebelum kita masuk ke tabel nilai, kamu harus mendata dulu berapa banyak data, berapa jumlah untuk setiap nilai. Contohnya, untuk nilai 6, frekuensi siswanya atau banyak siswanya ada berapa? Kita hitung ya.
Banyak 6, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan di sini 4. Begitu seterusnya. Nanti kita dapatkan untuk nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 13, nilai 9 ada 5, dan dapat nilai 10 ada 3 anak. Jadi dari sini kita sudah tahu berapa jumlah siswanya. 4 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 3 hasilnya adalah 30. Nah, ini dia dalam bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel ya. Nah, dari sini kita dapat mencari modus. Modusnya itu yang B adalah modus. Yang B adalah modus. Modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul ya. Kita lihat, yang paling banyak itu jumlah siswanya adalah 13 siswa, berarti nilai 8 adalah nilai 8 dengan jumlah murid 13 anak. Dengan jumlah 13 murid. Oke? Gampang ya, kalau sudah disajikan ke dalam bentuk tabel itu sangat gampang melihatnya. Kemudian yang C, untuk mencari rata-rata. Masih ingat rumusnya? Rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Nah, sekarang untuk mencari data-datanya, coba kita amati kembali tabelnya. Jadi, kita harus mencari berapa jumlah datanya, data keseluruhan ya. Maka untuk mencarinya kita pinjam dulu tabel yang pertama, saya pakai beda warna ya. Kita kalikan, 6 dikali 4 adalah 24. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan semuanya. 7 dikali 5 35. 8 dikali 3 104. 9 dikali 5 45. 10 kali 3 30. Nah, kita jumlahkan semuanya ya. Jumlah yang sudah kita kalikan tadi itu hasilnya adalah 238. Oke, mencari rata-rata. Nah, kita aplikasikan ke rumus rata-rata. Berarti dari banyak data yang sudah kita kalikan tadi itu adalah 238 per banyak data. Tadi jumlah anaknya adalah 30 ya. Berarti 238 per 30 itu hasilnya adalah 7,93. Oke, ini rata-ratanya ya. Nah, yang D untuk mencari median. Tadi rumus median adalah N tambah 1 bagi 2. Nah, N-nya itu tadi jumlahnya adalah 30 ditambah 1 per 2. Berarti 31 per 2 itu adalah 15. Nah, 15,5. Maksudnya berarti ini adalah antara data ke-15 dan 16. Oke. Nah, kita lihat data ke-15 dan ke-16. 4 ditambah 5 9 ditambah 13 21. Berarti sudah jelas data ke-15 dan ke-16 itu ada di angka 8 ya. Maka kita lihat berarti dia 8 ditambah 8 per 2 itu sama dengan 16 per 2, hasilnya adalah 8. Maka mediannya adalah 8. Oke. Yang E yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang berada nilainya di bawah rata-rata. Tadi kita sudah temukan rata-ratanya adalah 7,93, maka nilai yang berada di bawah 7,93 di bawah 7,93 itu berarti nilai 6 dan 7. Nah, sudah kita lihat nilai 6 yang mendapat nilai 6 tadi ada 4 anak, yang mendapat nilai 7
tadi ada 5 anak. Maka yang mendapat nilai di bawah rata-rata itu adalah 9 anak. Nah, gampang ya. Kalau sudah ketemu di awal, di akhir pertanyaannya juga bisa dikerjakan. Kemudian yang ketiga, nah kita perhatikan ini namanya adalah diagram batang. Sudah, dari data di atas menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan Baca Pintar selama 1 minggu. Nah, dari data di atas, carilah A rata-rata pengunjung setiap harinya, yang B pada hari apa kenaikan terendah pengunjung yang datang, C pada hari apa kenaikan tertinggi pengunjung yang datang, dan C selisih pengunjung terbanyak dan Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, dari data yang diketahui tadi di soal, sekarang kita buat menjadi data yang urut ya. Nah, Senin 70, Selasa 30, Rabu 50, Kamis 60, Jumat 90, Sabtu 80, dan Minggu 40. Sekarang kita jumlahkan berapa banyak datanya. Jadi, jumlah dari keseluruhannya itu adalah 420. Nah, N-nya, N itu adalah berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya adalah 7. Oke, sampai sini mengerti ya. Nah, untuk mencari rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Nah, jumlah datanya tadi 420 per banyak datanya adalah 7. Maka 420 per 7 adalah 60. Oke, 60 pengunjung rata-rata. Nah, kemudian kenaikan terendah. Nah, dari kenaikan terendah kita lihat interval kenaikannya ya. Nah, coba dari 7 ke 30 naik 40, 30 ke 50 naik 20, 50 ke 60 naik 10, naik 30, naik 10, dan malah turun. Nah, berarti kenaikan terendah untuk pengunjung itu adalah di hari Kamis, yaitu kenaikannya intervalnya 50 ke 60 ya. 90 ke 80 ini tadi turun ya, maka adalah di hari Kamis. Untuk mencari kenaikannya itu adalah intervalnya, adalah selisihnya 60 per 50 sama dengan 10. Oke. Nah, untuk kenaikan tertinggi, tadi kita lihat kenaikan yang paling tinggi itu ada di hari Jumat. Dari 60 ke 90 ada kenaikan 30 pengunjung ya. Berarti di hari Jumat itu 90 dikurang 60 sama dengan 30 pengunjung. Nah, untuk selisih yang terbanyak dan terendah, kita cari nih. Untuk yang terbanyak itu ada di angka 90, itu adalah hari Jumat. Kemudian yang terendah itu ada di angka 30, itu ada di hari Selasa. Berarti 90 di hari Jumat dan 30 di hari Selasa. Hari Jumat tadi 90 dikurang 30, maka selisihnya adalah 60 pengunjung. Ya, oke. Keempat, selama 1 tahun jumlah murid SD Tambak Mulyo yang tidak masuk sekolah karena sakit adalah, nah kita lihat nih Januari, Februari sampai Desember ya. Nah, dari data tersebut hitunglah rata-rata murid yang sakit setiap bulannya, dan B, buatlah diagram garis dari data tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang keempat, tadi diketahui anak yang sakit itu ada di data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini datanya ya. Januari 12, Februari 9, Maret 8, April 6, Mei 2, Juni 5, Juli 9, Agustus 1, September 8, Oktober 4, November 6, dan Desember 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlah keseluruhannya adalah 72. Untuk N-nya itu ada 12 dari Januari sampai Desember. Nah, untuk mencari rata-rata, itu tadi berarti 72 per 12. Itu ada 60.
murid. Oke. Nah, sekarang kita ubah dari data yang sudah kita susun ini menjadi data dalam bentuk diagram garis. Nah, kita lihat nih. Ini adalah bentuk diagram garis. Kita lihat ya, Januari ada di angka 12, Februari di angka 9, nah Maret di angka 8 dan seterusnya sampai Desember. Nanti di puncaknya kita tarik garis, maka disebut yang kelima. Nah, kita perhatikan ini adalah bentuk data yang disajikan ke dalam bentuk tabel ya. Nah, dari data tabel di atas, buatlah diagram lingkarannya dan hitunglah rata-rata hasil panen dari desa Sukamakmur tersebut. Untuk menjawab pertanyaan yang kelima, nih sudah didata dan diubah ke dalam bentuk tabel ya. Padinya 50, hasil panennya jagung 30, kacang tanah 20, kedelai 45, gandum 35, maka jumlah keseluruhannya adalah 180. Nah, bagaimana kita cara nanti mengubah ke dalam diagram lingkaran? Kita memakai satuan dalam derajat ya. Nah, 1 derajat penuh itu adalah 360. Karena jumlahnya 80, maka untuk mencari berapa derajat dalam diagram lingkaran, kita mulai dari padi. 50 per 180 itu adalah jumlah data kali 360. Kenapa 360? Karena ke dalam bentuk busur derajat ya, hasilnya 100. Untuk jagung kita kalikan, hasilnya 60, kacang tanah 40 derajat, kedelai 45 yaitu hasilnya 90 derajat, gandum 35 hasilnya 70 derajat. Maka untuk membuktikannya semua jumlahnya itu harus 360. Nah, untuk mencari rata-rata coba kita lihat nih. Tadi kita jumlahkan 180 datanya, kemudian banyak jenis tanamannya itu adalah 5, maka 180 bagi 5 adalah 36. Nah, untuk diagram lingkaran, tadi kita sudah dapatkan 100 untuk padi dan seterusnya. Kita menggunakan busur derajat. Tarik satu garis dan cari 100 derajat dan sambung seterusnya sampai habis. Oke. Nah, itu tadi dia kita sudah membahas tentang statistika dasar ya. Jadi ini sangat penting untuk acuan kamu untuk lanjutan statistika lanjutan. Ini dasarnya. Jadi cara menghitung dari min, median, dan modus itu jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar, dan cara-caranya juga harus perlu dipelajari. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Jadi untuk membangun channel ini dan mendapatkan informasi yang terbaru dari saya, silakan di like, comment, subscribe dan share untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Thank you so much.